Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Afrida Eka Ikmawati, Indriyaning Ayudi Sasmita, Izzatul Martus Salihah, dan Nanda Khayatun Isniyah. Di sini kami berempat akan memutarkan video mengenai kampanye adiksi merokok. Yuk kita simak. Berikut ini adalah penjelasan tentang adiksi merokok. Merokok bagi sebagian remaja merupakan perilaku proyeksi dari rasa sakit baik psikis maupun fisik. Walaupun di sisi lain, saat pertama kali mengkonsumsi rokok dirasakan ketidakenakan. Helmi berpendapat bahwa saat pertama kali mengkonsumsi rokok, kebanyakan remaja mungkin mengalami gejala-gejala batuk, lidah terasa getir, dan perut mual. Namun demikian, sebagian para pemula tersebut mengabaikan pengalaman perasaan tersebut. Biasanya berlanjut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. Sehingga tidak jarang perokok mendapatkan kenikmatan yang menghilangkan ketidaknyamanan yang sedang dialaminya. Gejala ini disebut juga dengan konsep tobacco dependency atau ketergantungan rokok. Artinya, perilaku merokok merupakan perilaku menyenangkan dan dapat menghilangkan ketidaknyamanan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebabkan sifat nikotin adalah adiktif dan antidepresi. Jika dihentikan tiba-tiba akan menimbulkan stres. Secara manusiawi, orang cenderung untuk menghindari ketidakseimbangan dan lebih senang mempertahankan apa yang selama ini dirasakan sebagai kenikmatan, sehingga dapat dipahami apabila para perokok sulit untuk berhenti merokok. Klinker dan Meeker mengatakan bahwa motif para perokok adalah relaksasi. Dengan merokok dapat mengurangi ketegangan, memudahkan berkonsentrasi, dan pengalaman yang menyenangkan serta relaksasi. Kenapa sih merokok? Berikut adalah alasan-alasan kenapa orang merokok. Yang pertama adalah ikut-ikutan. Yang kedua, pengen nyoba sendiri. Yang ketiga, relaksasi. Yang keempat adalah gaya-gayaan. Yang kelima, biar kelihatan maco. Yang keenam itu biar terasa pemberani. Yang ketujuh itu menyenangkan. Berikut tahapan merokok. Yang pertama, persiapan, yaitu mendapatkan modal yang menyenangkan dari lingkungan dan media. Yang kedua, inisiasi. Seseorang meneruskan untuk tetap mencoba-coba merokok setelah terbentuk interpretasi tentang model yang ada. Kemudian, remaja mengevaluasi hasil interpretasi tersebut melalui perasaan dan perilaku. Yang ketiga, menjadi perokok, yaitu memberikan identitas pada dirinya sebagai seorang perokok dan sudah mulai ketergantungan rokok. Yang keempat, perokok tetap, yaitu merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri. Nah, merokok punya sisi positif loh. Yang pertama, menghasilkan mood yang positif. Yang kedua, relaksasi. Yang ketiga, membantu menghadapi keadaan sulit. Yang keempat, pencetus ide kreatif. Yang kelima, konsentrasi. Yang keenam, menyenangkan. Dan yang ketujuh, dukungan sosial. Nah, berikut ini adalah sisi negatif dari merokok. Yang pertama, mendorong berbagai jenis penyakit mengarah pada kematian. Yang kedua, kardiovaskuler. Yang ketiga, kanker. Yang keempat, penurunan kesuburan. Yang kelima, gondok. Yang keenam, gigi menjadi kuning. Yang ketujuh, bau badan dan pakaian. Yang kedelapan, polusi. Yang kesembilan, mengganggu kenyamanan orang lain. Dan yang terakhir, mengurangi jatah uang saku. Nah, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada faktor dari orang tua. Yang kedua, ada faktor dari teman. Yang ketiga, faktor dari lingkungan. Yang keempat,
faktor dari kepribadian. Yang kelima adalah faktor dari media massa. Nah, berikut ini gejala fisik dan mental dari merokok. Yang pertama, timbul rasa cemas. Yang kedua, diare. Yang ketiga, timbul rasa gelisah. Yang keempat, depresi. Yang kelima, frustasi. Yang keenam, insomnia. Yang ketujuh, konstipasi. Yang kedelapan, mudah marah. Yang kesembilan, sulit berkonsentrasi. Kalau yang ini adalah gejala kecanduan rokok. Yang pertama, tidak sanggup berhenti merokok. Yang kedua, tetap merokok saat menderita penyakit. Yang ketiga, menghindari lingkungan bebas rokok. Oke, merokok emang menyenangkan di awal, tapi buat apa toh pada akhirnya rokok jalan awal menuju penderitaan. Nggak cuma dirimu loh, tapi keluarga dan orang lain di sekitarmu juga menderita. Jadi, stop rokok demi masa depanmu dan duniamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.